Dalam bidang food fermentation atau fermentasi makanan, kita lihat beberapa perkembangan yang menarik. Pada tahun 1822, C.G. Person menemukan mikroba di permukaan wine pada produksi vinegar dan memberi nama mikroorganisme tersebut sebagai Mycoderma mesentericum. Pasteur selanjutnya pada tahun 1868 membuktikan bahwa mikroorganisme tersebut berperan dalam konversi alkohol menjadi asam asetat, sehingga namanya kemudian diubah menjadi Mycoderma aceti. Yang kemudian pada tahun 1898 Beijering itu memberi nama ulang menjadi Acetobacter aceti. Pada sekitar tahun 1837, Theodor Schwann memberi nama mikroorganisme yang terlibat di dalam fermentasi gula sebagai Saccharomyces atau jamur gula. Kemudian pada tahun 1838 ini ada Latour yang menemukan bahwa pertumbuhan ragi berasosiasi dengan fermentasi alkoholik. Jadi di sini dipastikan bahwa yang berperan dalam menghasilkan alkohol itu adalah ragi. Kemudian pada tahun 1860, Louis Pasteur menunjukkan bahwa fermentasi asam laktat dari gula itu diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri, sementara produksi alkohol dari gula itu dilakukan oleh ragi. Kemudian pada tahun 1883, Emil Christian Hansen itu menggunakan pure culture dari ragi untuk melakukan fermentasi bir. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, perkembangannya menarik gitu ya mengenai diketahuinya mikroba yang berperan dalam fermentasi alkoholik, kemudian fermentasi asam asetat, dan fermentasi asam laktat, dan kemudian hasil-hasil itu kemudian bisa dipakai untuk memproduksi misalnya di sini bir ya dalam skala yang besar dengan menggunakan kultur murni dari ragi gitu. Jadi setelah diketahui role-nya maka kemudian dapat dikembangkan untuk menjadi produk-produk yang lebih terkontrol atau terproduksi dengan lebih baik. Dalam aspek kerusakan makanan, kita juga bisa melihat perkembangan yang cukup menarik, dimulai dari bagaimana pemahaman mengenai mikroba penyebab kerusakan, kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kerusakan tersebut. Misalnya pada tahun 1804, Nicholas Appert mengembangkan metode untuk mengawetkan makanan di dalam botol gelas gitu ya, dengan memanaskannya di dalam air mendidih. Hal ini dilakukan sebagai proses pengembangan dari penemuan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani yang mematahkan teori spontaneous generation. Coba kalau masih ingat ya tentang Lazzaro Spallanzani, jadi untuk melakukan atau menghilangkan mikroba dari dalam makanan, kemudian Nicholas Appert mendevelop metode preservasi dengan cara ini. Selanjutnya hal ini dikembangkan lebih lanjut oleh Peter Duran yang mengembangkan canning preservation dari makanan ya. Jadi mungkin kalau Nicholas Appert pakai botol gelas itu agak repot dibawa ke sana kemari. Nah, dengan menggunakan canning preservation itu diharapkan lebih mudah distribusi makanan dalam kalengnya. Awalnya Peter Duran mengembangkan makanan kaleng ini di dalam steel cans dan kemudian dikembangkan oleh Charles Mitchell dengan menggunakan tin lining untuk metal cans-nya gitu ya, sehingga lebih ringan dan juga lebih murah dibandingkan dalam steel cans. Kemudian pada tahun 1870 Louis Pasteur merekomendasikan pemanasan wine selama 30 menit untuk membunuh mikroba-mikroba yang bisa merusak cita rasa dari wine. Hal yang sama dilakukan oleh Soxhlet dengan memanaskan susu selama 35 menit ya untuk membunuh mikroba kontaminan. Teknik-teknik ini kemudian kita kenal sekarang ini sebagai teknik pasteurisasi
untuk membunuh mikroba vegetatif ya, baik mikroba patogen maupun mikroba penyebab kerusakan lainnya. Pada tahun 1895, Harry Russell menunjukkan bahwa di dalam makanan kaleng yang kemudian mengembang itu sebetulnya swelling itu disebabkan oleh pertumbuhan mikroba yang heat resistant. Sehingga kemudian berdasarkan penemuan-penemuan ini kemudian kita bisa melakukan improvement terhadap teknik-teknik sterilisasi sehingga sekarang ini relatif makanan kaleng kita cukup aman dari kontaminasi heat resistant bakteria. Dalam bidang food disease atau foodborne disease, kita bisa mengamati perkembangan dari tahun ke tahun yang cukup menarik untuk diikuti juga. Misalnya saja pada tahun 1820, Justin Kernel berhasil menemukan penyakit keracunan makanan yang disebabkan oleh mengkonsumsi blood sources. Sebetulnya bukan menemukan pertama kali, tetap karena penyakit keracunan makanan akibat mengkonsumsi blood sources yang cukup fatal ini sudah diketahui dari cukup lama. Tetapi Justin Kernel ini berhasil mendeskripsikan penyakit keracunan ini dengan baik, tetapi belum dapat mengetahui mikroba penyebabnya. Pada tahun-tahun berikutnya, orang juga mulai menghubungkan antara konsumsi makanan atau minuman dengan penyakit dan mencoba mencari penyebabnya. Sehingga kemudian beberapa penyakit dan mikroba penyebabnya mulai berhasil diketahui. Seperti misalnya kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera, kemudian diare yang disebabkan oleh Escherichia coli, kemudian demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella enteritidis dan lain sebagainya. Begitu ya. Terkait dengan botulism, pada tahun 1895, Mary von Ermchen itu berhasil mengisolasi dari daging yang terkontaminasi Bacillus botulinus atau yang sekarang kita kenal sebagai Clostridium botulinum. Dan kemudian dia juga memastikan bahwa itu adalah mikroba penyebab botulism. Dan ciri-ciri dari botulism ini sesuai dengan deskripsi yang dikemukakan oleh Justin Kernel pada tahun 1820 itu. Jadi memang dalam discovery tentang food disease ini tahapannya dari melihat fenomena, kemudian dicari mikroba penyebabnya. Nanti setelah kita ketahui, kita berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi serta mengkarakterisasi mikroba penyebab penyakit tersebut, maka selanjutnya kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang berasosiasi dengan makanan tersebut. Perkembangan dalam mikrobiologi makanan seperti yang barusan kita bahas, itu tentunya tidak bisa lepas dari perkembangan teknik-teknik dalam mikrobiologi. Jadi di sini kita coba bahas atau coba lihat perkembangan dalam teknik-teknik mikrobiologi. Seperti misalnya penggunaan tutup kapas untuk mencegah kontaminasi pada medium kultur. Kemudian teknik pewarnaan bakteri, baik teknik pewarnaan sederhana dengan menggunakan single pewarna tunggal ya, misalnya metilen biru, atau misalnya pewarnaan diferensial yang lebih kompleks seperti misalnya pewarnaan gram. Kemudian juga teknik-teknik sterilisasi dikembangkan agar bisa membunuh endospora dari bakteri yang resisten terhadap panas. Kemudian teknik serial dilution juga dikembangkan untuk lebih bisa mengisolasi bakteri dan juga melakukan penghitungan bakteri. Kemudian tidak kalah penting adalah perkembangan dalam teknik-teknik kultivasi mikroba seperti penggunaan medium padat, kemudian penggunaan alat-alat yang cocok untuk melakukan kultivasi mikroba. Nah, penemuan teknik-teknik ini kemudian digunakan atau diadopsi dalam berbagai bidang mikrobiologi, termasuk dalam mikrobiologi makanan, sehingga bidang tersebut dapat berkembang seperti yang kita ketahui saat ini. Demikianlah perkembangan awal dari mikrobiologi makanan. Selanjutnya penemuan-penemuan lain terkait dengan makanan fermentasi, foodborne disease, dan bagaimana mencegah kerusakan pada makanan terus berkembang.
Untuk lebih memahami tentang perkembangan awal dari mikrobiologi makanan, Anda dapat memperkaya wawasan dengan membaca textbook terkait sejarah perkembangan mikrobiologi makanan.